kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita lama tidak memberikan informasi seputar pertanian. Malam ini di malam Jumat ya, selesai kita melakukan acara-acara yang lain bersama anak-anak warga. Biasa di setiap badan maghrib kita tahlil, isya kita istighosah. Kebetulan tadi tidak begitu sehat ya. Alhamdulillah barusan kita ngecek lampu-lampu di pondok pesantren sambil melihat anak-anak kita yang ada di PPA untuk pengecekan, menghitung jumlah anak, kemudian mengontrol siapa yang masih belum tidur, siapa yang masih melakukan aktivitas ya, sehingga kita suruh istirahat. Dan malam ini jam 10 ya, kita melakukan pengecekan pesantren, kalau bahasa kita itu ronda malam, sambil kita pergi ke lahan di pertanian, perkebunan, loka budaya terpadu atau yang dikenal dengan Desa Berdaya, yang merupakan salah satu pondok pesantren Agro Nurul Islam di bawah naungan Direktorat Pengembangan Wakaf. Baik, kami dari BPA melakukan pengecekan, pengontrolan pertanian di waktu malam untuk melihat tanaman-tanaman. Biasanya kalau sudah malam ini kan hama itu sudah mulai melakukan hal-hal yang berkaitan dengan mencari makan. Contohnya bekicot. Jadi judulnya malam ini adalah mengajak para sahabat untuk melihat bagaimana cara kita untuk melakukan pengecekan lahan pertanian, yaitu mengambil bekicot atau bahasa madurnya itu cong-cong, agar tidak memakan atau menghabiskan ya, karena bekicotnya di sini banyak sekali tanaman-tanaman yang sudah ditanam oleh para pekerja kita, yang khususnya di sektor pertanian. Kebetulan ada tanaman kacang panjang, timun dan lain-lain ya. Mari kita ikutin untuk kita cari bekicot atau cong-cong ya di area pertanian bersama Ananda Faik ya, yang kebetulan kita juga mengajak Ananda Satrio untuk pengambilan dokumentasi, sekaligus mengajarkan khususnya Ananda Faik agar agar naluri rasa tanggung jawab itu lebih kuat, bukan hanya di waktu siang tanggung jawab itu, malam juga kita harus melakukan apa-apa yang harus kita lakukan, khususnya tanggung jawab tidak mengenal siang dan malam. Judulnya seperti itulah untuk mengajarkan Ananda Faik. Mari kita ikuti. Alhamdulillah, ini lahan timun. Terus ini area lahan timun. Di sini adalah jagung yang masih proses ya, untuk pengolahan ulang.
Kita lanjut ke area lahan yang sebelah sana. Ini contohnya ini di bawah. Nah, ini namanya bekicot nih. Nah, ini bekicot. Ini. Nah, bekicot masih dapat sedikit ya. Nah, nanti kita akan lihat. Agak samar ya. Nah, ini. Nah, ini namanya bekicot. Enggak lihat sini. Nah, ini bekicot. Bekicot ya. Biasanya di area-area sini banyak bekicot. Ini bekicot kalau dicampur dengan sentrat itu ya bisa digunakan untuk makannya ayam ya, bisa kita campur dengan sentrat bekicot ini. Kemudian untuk persiapan makanan bebek ya, bebek atau angsa, jenis hewan unggas lah. Kalau kita mempersiapkan jenis sektor peternakan, insya Allah ke depan, agar bekicot itu tidak sia-sia. Jangan sampai kita ambil bekicot kemudian dibunuh ya, atau dimatikan atau diinjak dan sebagainya tanpa ada suatu alasan yang mendasar. Jadi biasanya kita sudah dapat bekicot ini, kita taruh di hutan, itu hutan. Nah, sebelah sana itu hutan, kita taruh agak ke pinggir atau agak ke tengah. Tujuannya supaya tidak merusak tanaman-tanaman yang ada di Loka Budidaya Terpadu Pondok Pesantren Agro Nurul Islam. Ya, tanaman-tanaman ini sudah mulai tumbuh, sehingga dikhawatirkan bekicot ini yang kemudian menyerang, memakan tanaman PPA, tanaman yang ada di LBT Pondok Pesantren Agro. Nah, kemudian ya hasilnya tidak maksimal, sehingga untuk memaksimalkan kita selalu melakukan pengecekan minimal seminggu sekali, maksimal 2 kali. Ini bekicot. Nah, ini namanya bekicot. Coba lihat ini. Nah, ini bekicot ini. Itu bekicot. Ini bekicot banyak kali ya. Ini juga bekicot. Nah, sebelah sini nih, ini biasanya memakan tanaman-tanaman yang sudah mulai tumbuh ya.
Ini juga. Ini juga. Banyak kali. Biasanya bekicot itu ada di area-area sini, kemudian dia jalan ke sini. Jalan ke sini, kemudian baru dia jalan ke sini. Nah, ini contohnya. Coba agak sedikit. Ini kan sudah mulai tumbuh. Nah, ini kan sudah mulai tumbuh. Ini sudah mulai tumbuh. Ini sudah mulai tumbuh. Jadi harus dilakukan pengecekan. Biasanya bekicot itu naik dari sini. Nah, jam-jam 10 ini biasanya udah mulai ya, mulai petang lah ya. Naik ke atas. Terus makan. Biasanya daunnya ini dimakan, batangnya dimakan, sehingga nggak tumbuh akhirnya. Dilakukanlah yang namanya penyulaman. Nah, diserang lagi. Jadi harus dilakukan pengecekan. Jadi pekerja kita melakukan waktu siang, kita kalau ada waktu bantu di waktu malam. Nah, seperti itu agenda di LBT di Pondok Pesantren Agronom Islam. Terima kasih. Nanti kita tunjukkan hasilnya berapa banyak. Nanti kita tunjukkan apakah sampai satu timba ini. Nah, saya rasa insya Allah sampailah. Ini lahan kurang lebih 10 hektar, cuma masih belum di belum ditanam semua karena terkendala modal ya. Karena kemarin ada tanaman yang gagal 2 kali musim penanaman. Pekerja kita ada yang gagal sehingga berimbas kepada tanaman-tanaman yang lain yang dilakukan oleh pekerja yang lainnya, sehingga inilah yang kemudian kita sedikit terkendala. Insya Allah ya, dengan sedikit kita memberikan informasi ya mengenai tentang aktivitas program sekaligus melakukan pengecekan di sektor pertanian. Mungkin para sahabat ingin ingin terus melihat perkembangan dan kemajuan di pertanian Loka Budidaya Terpadu Pondok Pesantren Agro. Silakan buka channel kami Tradisi Berguru Channel atau di Facebook Pondok atau Ponpes Agro Nurul Islam. Atau para sahabat ingin sedikit menyisihkan hartanya karena tergugah hatinya ya, ingin melihat agar pertanian ini cepat berkembang, cepat maju, lahan-lahan yang ada bisa semuanya produktif. Silakan, kami selalu membuka untuk para sahabat untuk melakukan investasi akhirat bersama-sama. Kita ingin memajukan Pondok Pesantren Agro, kemudian juga ingin melakukan gerakan-gerakan sosial khususnya dan pada umumnya di tengah-tengah umat baginda Nabi Muhammad SAW. Terima kasih para sahabat. Kita nanti lakukan pengecekan ya, berapa banyak yang kita dapat.